baik kita takkan berdaya, bersatu kita pasti jaya. Dalam pembangunan pertanian, produksi selalu kita tingkatkan, menjaga kelestarian lingkungan, sejahtera selama-lamanya. Masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah, sehingga kita masih bisa menghadiri undangan dari pengurus kelompok tani Mekar Jaya, yang insya Allah acara kita yaitu pembentukan kelompok tani Mekar Jaya Dusun 3 Bencapuru Permai Desa Kubang Jaya. Seiring dengan itu, selawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasul. Selanjutnya kita masuk pada acara yang kedua, sambutan oleh Ketua Kelompok Tani Mekar Jaya yang akan disampaikan oleh Bapak Purwo Sucipto SPD. Pada Bapak Purwo, waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Desa Kubang Jaya, yang kita hormati Bapak Ketua DPD Desa Kubang Jaya, yang kita hormati Bapak PPR Kecamatan Ciakulu Desa Kubang Jaya, Bapak Mujarin. Kemudian Bapak-bapak anggota kelompok tani Mekar Jaya Dusun 3 Bencapuru Permai Desa Kubang Jaya yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan hadir di ruangan ini dalam rangka membentuk kelompok tani yang telah lama kita tidak ini. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua BPD dan Bapak PPR, perlu Ketua Kelompok Tani Mekar Jaya Pak Purwo Sucipto. Selanjutnya kita masuk pada acara berikut, sambutan yang pertama oleh Bapak Kepala Desa Kubang Jaya. Pada Bapak Kepala Desa, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah jamaah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, pada sore hari ini kita diberi kesempatan dan kita bisa hadir dalam rangka acara rapat pembentukan kelompok tani Mekar Jaya Dusun 3 Desa Kubang Jaya. Saudari salam kami tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Kubang Jaya Bapak Jalan yang hadir bersama kita bersama anggota. Yang kami hormati Bapak PPR Desa Kubang Jaya Kepala Dasyahulu Bapak Abdul Jalil. Yang kami hormati Ketua Kelompok Tani Mekar Jaya bersama anggota bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, itu kami ingin membentuk kelompok tani, karena apalagi sekarang di masa COVID ini kita tahu program kita itu adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini bagaimana kita ini di rumah mempunyai suatu penghasilan, yaitu penghasilan pokok apa yang disampaikan tadi oleh ketua kita tadi,
banyak kita ini yang bisa cara kita ini berusaha di berbagai bidang sehingga kelompok tani ini bisa mendukung ketahanan pangan rumah saya. Mungkin salah satu yang kami dengar ini budidaya belut di air tawar, air bening, di dari. Jadi kan biasa belut hidup di kawasan di lumpur. Kami keluarga rumah saling percaya, saling berbagi dalam hal apapun, terbuka dalam pengelolaan. Kami berharap tetap kita jalin komunikasi kita, silaturahim kita, sehingga nantinya bagaimana di dalam APBDes kalau memang bisa kita anggarkan. Ini kami sangat bahagia, bangga sekali ini dengan kehadiran bapak-bapak di sini. Semangat kita di sini bagaimana kita nanti ke depannya di Desa Kumbang Jaya ini ada suatu kelompok tani seperti di desa-desa lain itu, desa kawasan Kampung Lele, ada Kampung Patin, mungkin kita nanti ada Kampung Belut. Suwe. Mantap. Nantinya ini bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, si kampung kita ini walaupun kampung belut, belut ini katanya licin, tapi orangnya tidak seperti itu. Ini kan pemeo dari orang dahulu, gitu kan. Tapi kita ini bagaimana kita menghasil pemerintahan desa tetap mendukung segala program apa yang disampaikan oleh warga masyarakat Desa Kumbang Jaya. Nanti kita sesuaikan nanti. Kemarin telah kita masukkan salah satu pengembangan UMKM, ketahanan pangan ke dalam rencana kerja pembangunan Desa Kumbang Jaya. Dan juga insya Allah ke depannya kita sampaikan juga kepada anggota dewan dan juga kepada pemerintahan Kabupaten Kampar. Insya Allah kami tetap mendukung, selalu mendukung apa yang kita rencanakan ini. Semoga kelompok tani kita ini menjadi pelopor di Desa Kumbang Jaya ini. Semoga tumbuh kembang kelompok tani di Desa Kumbang Jaya ini. Ini merupakan salah satu ini kami bangga, Pak. Berdiri sini aja kami telah merasakan bahagia di depan bapak-bapak ini dengan semangat bapak-bapak yang ada di sini. Semoga kedepannya kelompok tani kita ini lebih maju, lebih berkembang lagi. Jadi di awal-awal ini memang banyak permasalahan kita, karena salah satu mungkin yang disampaikan ketua tadi, kita ini masih kurang pengalaman apa yang harus kita perbuat. Seperti tadi ada RT yang kita susun, tapi pada intinya kita saling percaya, ketua percaya anggota, pengurus juga bersama-sama kita ini. Jadi mari kita kembangkan kelompok tani kita ini, jangan menjadi perpecahan. Karena nanti kue ini Pak, kalau udah banyak dia telah menghasilkan, ini berebut kita nantinya. Kami berharap kue-kue ini kita bagi sama rata, susah sama susah, senang nanti kita berbagi. Di bahasa makanya Pak Ayat itu ngau sama di kenapa di gajah sama di cocai Pak itu ya Pak Ayat. Jadi sama-sama Pak kalau mendapatkan sakit sama bersama-sama. Jadi menghasilkan insya Allah Pak, kalau kita berniat baik, pasti Allah akan melihat kita. Dan juga pemerintahan kita ini yang terpenting tadi ada titik koordinatnya, ada nanti pengurusannya. Insya Allah kalau pengurusan nanti sedikit-sedikit kami insya Allah kami membantu nanti, baik materi maupun apa yang bisa kami sumbangkan untuk kelompok dan ini kami sumbangkan. Kami berharap kepada kita semua ini jangan dulu Pak kita baru melangkah, kita baru berjalan seperti
anak bayi ini baru belajar berjalan, jangan tanya dulu apa hasilnya macam mana Pak. Itu rapat-rapat, duduk, kumpul, tapi hasil tak ada juga. Tak sama dengan PLTDD Pak. PLTDD dicatat namanya, nanti diajukan ke desa, langsung dapat. Tapi untuk tahun ini kami sampaikan juga PLTDD itu tidak minimal lagi Pak 40%, tapi maksimal itu 25%. Terima kasih banyak katakan kepada Bapak Kepala Desa yang dengan semangat memberi aspirasi pada kita semua. Semoga dengan semangat beliau kita juga lebih semangat lagi. Amin. Amin. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Ketua BPD Kupang Jaya pada Bapak Agus Dahlan, kami persilakan. Sambil persilakan Pak untuk minum kopinya Bapak. Hari dingin ya Pak. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kupang Jaya, Bapak Provinsi, Bapak BPL, Bapak Abdul Jalil, BPL Kecamatan Syahulu, Bapak Ketua, Bapak Ketua, Pak Zulhamdi dari BPD. Pertama sekali syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersama-sama pada sore hari ini di aula MDA kita ini dalam rangka temu bicara dengan BPL kita, yaitu BPL di Kecamatan Syahulu, Bapak Abdul Jalil yang sudah hadir bersama kita. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak, tidak ada ibunya Ibu? Ada bapak-bapak dan ibu-ibu anggota kelompok Tani Mekarjaya RW 01 yang telah membentuk kelompok tani. Tadi saya dengar lahannya dari Naifah di mana ya Mas? Selain oh di Mataram. Pertanyaannya Ada dimaksud. Tolong. Abang. Saya pergi selanjutnya Mbak dan dari Naifah katanya. Kami dari BPD mendampingi beliau sebagai wakil bapak-bapak dan ibu-ibu sedesa ini di Desa Kupang Jaya. Jadi kita ada 9 orang di sana sebagai perwakilan masyarakat Kupang Jaya, dan dari Dusun 3 ini ada Pak Zulhamdi dan Pak Jumaidi serta Bu Yuhaita dari Keterwakilan Perempuan. Nah, semoga saja nanti usaha kita ini berhasil hendaknya seperti yang ada di tempat lain seperti digambarkan oleh Bapak Kepala Desa tadi. Di Desa Koto Masjid itu di Kecamatan 13 Koto Kampar itu desa Patin ya. Desa Patin. Jadi kita sudah lihat di sana memang setiap rumah itu ada kolamnya memelihara patin. Nah, itu telah dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dan cukup luar biasa maju. Kita sudah melihat dan kantor mereka pun megah di sana. Insya Allah untuk desanya sudah bisa pulang memasukkan APBD, PAD, pendapatan asli desanya. Nah, di sana itu ikan-ikan itu seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, kalau untuk ikan segar itu kan tidak seberapa dikeluarkan, tapi lebih banyak untuk dikeringkan. Karena kalau dikeringkan itu dia bisa bertahan lama, sehingga sampai ke tempat pemasaran terakhir itu dia tidak akan membusuk. Tapi untuk ikan-ikan segar itu adalah untuk kepentingan masyarakat di lingkungan sendiri. Seperti kan kita di sini untuk di Kupang Jaya, untuk ikan-ikan keringnya mungkin bisa kita usaha kepada kelompok Tani Mekarjaya RW 01 Dusun 3 Bencapuru Permai Desa Kupang Jaya. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Bapak Ketua BPD Kupang Jaya yang telah memberikan semangat desa kepada kita bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya kita minta pengarahan dari Bapak BPL Kecamatan Syahulu akan disampaikan langsung oleh Bapak Abdul Jalil. Pada Bapak waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan aturan-aturan dalam pembentukan kelompok tani, kemudian untuk juga pembinaan secara teknis. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, yaitu di aula atau di SDA KPP 1 Desa Kubang Jaya. Selawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kubang Jaya, yang saya hormati Bapak Ketua PPD Desa Kubang Jaya, yang saya hormati sekarang ini sudah ada nama kelompok Mekar Jaya. Kemudian yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan aturan dan teknis dalam pembentukan kelompok tani. Tapi di sini saya melihat ya kelompok tani ini sudah terbentuk. Artinya nih kelompok taninya sudah profesional. Dan di sini tadi sudah diterangkan panjang lebar persoalan masalah kelompok tani, baik fungsi, kemudian ada masalah anggaran, kemudian teknik budidaya, pemasaran, dan sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Kepala Desa dan Bapak Ketua BPD. Jadi sini saya ambil singkatnya saja. Jadi kita di sini hanya menjelaskan pertama teknis atau tata cara pembentukan kelompok tani. Seharusnya kelompok tani itu kan dibentuk dasarnya adalah musyawarah terlebih dahulu dan dihadiri oleh penyuluh dan Pak Kades serta perangkat yang lainnya. Tetapi ini sudah terbentuk di dalam undangan itu saya juga ya berarti tidak jadi masalah. Kita hanya menyempurnakan. Sudah terbentuk kelompok taninya Mekar Jaya. Nah, di sini kita hanya tinggal menyempurnakannya. Jadi dilengkapinya di situ dalam pembentukan berita acara kelompok tani itu, yang pertama itu harus ada daftar hadirnya. Nah, saya melihat tadi atas penjelasan dari ketua yang sudah terbentuk berita acaranya itu. Sudah terbentuk berita acaranya itu dan sudah terbentuk kelompok taninya. Berarti kan sudah melalui rapat musyawarah pembentukan kelompok tani dari mulai daftar hadir musyawarah pembentukan kelompok taninya, kemudian sampai pembentukan pengurus kelompok tani, kemudian pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, kemudian dari seksi pertanian, perkebunan dan peternakan. Nah, ini saya lihat sudah sempurna. Jadi di sini kita tinggal menambahkan bahwasanya untuk mendapatkan apa yang diterangkan tadi oleh Bapak Kepala Desa dalam bentuk bantuan-bantuan, saya menambahkan juga bantuan dari bentuk selain dari dana desa juga atau dana pokir juga, mungkin dana-dana dari pusat untuk kegiatan ketahanan pangan kelompok tani ini. Karena bagaimana cara membuat proposalnya, kemudian hubungan kita seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Kades itu, memang kita adalah harus mempunyai relasi atau hubungan dengan anggota dewan karena mereka lah yang punya peran. Kalau saya sebagai tenaga teknis ini hanya bagaimana membina kelompok tani ini supaya bisa mendapatkan produksi yang lebih tinggi. Artinya produksi itu yang dari 1 ton menjadi 2 ton. Nah, itu kita bina secara teknis budidaya. Walaupun kita di sini harus mampu dari segala setelah ini dibentuk lagi menjadi 8
Enggak, memang sudah selalu berkomunikasi atau dekat, pasti kita tahu apa kemauan daripada budidaya itu, daripada tanaman itu, atau daripada ternaknya itu. Nah, kemudian di sini ini kelompoknya tadi disebut kepada Pak Ketua Kelompok Tani Mekarjaya ini sekitar 50 orang. Nah, jadi menurut analisa saya itu kalau dia satu kelompok 50 orang ini kan akan ribet dalam mengkoordinasi, mengontrol kegiatan-kegiatan. Nah, sebaiknya kelompok tani itu paling minimal itu 15 sampai 25. Nah, jadi agar bisa mudah terkontrol. Kemudian di dalam membuat proposal untuk mencari bantuan kan rugi kalau kita hanya satu kelompok. Nah, tetapi tadi kalau memang sudah berkembang dibentuklah satu gaboktan. Jadi gaboktan itu terdiri dari beberapa kelompok. Nah, setelah ini kalau memang usahanya ini meningkat, ya kita untuk mencari anggaran dalam bentuk bantuan dari mulai kabupaten, provinsi sampai pusat. Kalau sudah kita memang berkembang dan memiliki badan hukum, itu tidak sulit. Apalagi kita sudah ada pendekatan baik dari desa kemudian dari anggota dewan. Nah, kemudian yang paling pentingnya ini kelompok ini harus terdaftar di data informasi penyuluhan, atau dikenal dengan data Simlu. Nah, data Simlu ini akan terkonek dia dengan pusat. Jadi segala sesuatunya kalau ini tidak terkonek dengan pusat, dia tidak akan realisasi. Nah, jadi setelah ini pembentukan kelompok taninya ini tadi saya lihat sudah sempurna, tapi saya belum melihat. Ya, belum melihat. Dan ini berarti kita tinggal menandatangani aja. Menandatangani penyuluh, pihak kepala desa, kemudian pihak koordinator, pihak camat. Nah, setelah ini kita datangani semua, nanti kembalikan kepada saya lagi. Jadi saya menginput data informasi penyuluhan ini ke pusat, ke data Simlu. Nah, jadi ketika Bapak mengajukan permohonan baik dana desa maupun dana apapun yang rutinitas itu memang harus terkonek dia. Nah, kemudian yang kedua itu bahwasannya ini harus ada NIK, nomor induk KTP. Walaupun dia tidak di daerah sini, Kubang Jaya dan sebagainya, menurut analisa saya tidak jadi persoalan karena kelompok tani itu tidak bisa dia menjadi dua kelompok. Misalnya kelompok si A ikut kelompok Bapak, si A ikut kelompok si B. Nah, itu tidak bisa. Jadi tidak menjadi persoalan walaupun dia daerah mana berkumpul, dia mau ingin berkumpul, bergabung dengan kelompok tani, ingin berusaha untuk meningkatkan pendapatannya. Nah, jadi tidak ada masalah. Itu yang penting disiapkan NIK-nya, NIK atau fotokopi KTP disiapkan. Yang kedua itu memang haruslah ini dipecah, ya dipecah. Jadi kita berharap bapak-bapak ini, pengurus ketua ini, saya lihat sudah memahami tentang fungsi daripada kelompok tani. Jadi di antara kelompok tani ini kita bersikaplah saling kerjasama, saling menguntungkan. Jangan mansur, ya. Jadi inilah yang menyebabkan satu persoalan. Jadi nggak ada gunanya. Jadi ibaratnya manusia itu tidak sama, tetapi tidak ada gunanya. Saya rasa sifat-sifat seperti itu kita buang. Kita bersama kita bisa. Itu intinya. Nah, jadi kemudian untuk selanjutnya tadi diceritakan tentang budidaya belut air bersih. Nah, di sini kalau kita secara teknis baik teknis budidaya, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, nah ini juga harus kita analisa. Apakah analisa biaya itu menguntungkan di teknis budidaya air bersih dengan teknis budidaya yang sesungguhnya? Nah, itu perlu analisa. Kalau memang dia lebih menguntungkan secara ekonomi teknis budidaya air bersih, ya alhamdulillah karena bendanya dapat dilihat. Tetapi kalau teknis secara
seperti habitatnya itu tentu kita tidak bisa lihat. Nah, tetapi kita perlu analisanya. Dan kalau analisa daripada budidaya seperti habitatnya, ini biaya operasional sangat kecil. Mungkin kalau teknis budidaya air bersih mungkin dia akan makan konsumsi bahan jadi. Jadi kalau kita secara teknis, kalau kita mengandalkan semua bahan itu beli, secara analisa nanti hasil usahanya, ya tahu analisa pasar ini kadang barang banyak atau barang meledak harga turun. Tahu banyak sekarang ini petani yang ada di Kupang ini, saya rasa kasihan sebenarnya, saya menangis juga. Pertama, biaya operasional kayak pupuk, obat-obatan itu terlalu mahal, apalagi diikuti oleh COVID kemarin itu kan, harga pupuk yang seperti NPK aja sampai mencapai 1 juta atau 1.200.000. Nah, ini tidak lagi sesuai dengan analisa usaha petani tanaman pangan hortikultura, ya. Jadi tidak lagi. Jadi untuk kita bisa agak membantu, maka kita siapkan juga nanti kita buat RDKK. Kita manfaatkanlah pupuk-pupuk subsidi bagi anggota petani yang memang melaksanakan kegiatan petaninya. Nah, itu harganya sangat jauh. Contoh NPK Poska mungkin di kawasan harga tebus sekarang mungkin di kawasan 175. Ya, sementara harga pupuk NPK bebas itu hampir 1 jutaan. Nah, jadi nggak bisa terkejar kalau kita mengandalkan daripada pupuk non subsidi. Nah, dari saya ini seperti saya jelaskan, untuk selanjutnya nanti setelah ini pembentukan kelompok tani ini sudah disempurnakan dan datanya sudah lengkap, sudah ditandatangani oleh penyuluh Pak Kades, kemudian oleh koordinator atasan saya, kemudian oleh Pak Camat. Nah, kita meminta piagam kepada Pak Kades, ya, wali, yaitu piagam pengukuhan. Nah, jadi kita minta dia pengukuhan supaya diakui lebih sempurna. Nah, kemudian setelah ini baru kita nanti masukkan data Sindu. Nah, setelah itu kita buatlah, ini harus masuk proposal untuk anggaran 2023, termasuk mungkin dari dana desa juga, yaitu mungkin Bapak dengan Pak Kades ada pendekatan. Kalau saya hanya membantu bagaimana membuat suatu proposal, kemudian analisa kegiatan secara teknis agar anggaran yang dibutuhkan itu sesuai dengan dana yang kita minta. Semoga nanti Pak Kades dari dana desa yang mungkin sepengetahuan saya, kami dulu rapat-rapat dari sekda segala macam itu mungkin ada 20% di alam. Nah, itu tergantung kepada bapak-bapak berkomunikasi dengan Pak Kades. Saya hanya memfasilitasi bagaimana teknis membuat proposalnya dan apa usaha yang mau dibuat, dan kita membantu analisa usahanya sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan. Nah, kalau tidak sesuai nanti juga kan bermasalah, karena pasti ada pemeriksaan dari inspektorat. Jadi seperti itu sepengetahuan saya. Kita hanya bagaimana kelompok tani ini jangan terjebak kepada persoalan hukum hanya karena rupiah-rupiah kecil. Nah, kita hanya di sini bagaimana membantu petani ini bisa meningkatkan pendapatannya agar bisa menambah sejahtera. Itu secara teknisnya. Nah, kemudian kita juga membantu bantuan-bantuan yang harus kita usulkan. Nah, kita namanya bantuan itu tidak bisa serta-merta hari ini kita minta, hari ini ada. Nah, ini apa harus bisa dimengerti dan dimaklumi. Nah, dan ini perjuangannya itu sangat ketat. Kelompok taninya itu banyak, sementara alokasinya itu kecil. Tetapi kalau memang tadi saya lihat ada, saya dengar tadi bahwasanya kelompok tani ini ada memiliki lahan 5 hektar. Nah, ini ya di tengah kota ini sangat alhamdulillah, kita bangga ada kegiatan, ada tempat nongkrong raya. Jadi kalau tidak ada lahannya, tidak ada kegiatan, kita juga bingung. Nah,
Jadi dan kita juga siap 24 jam, insya Allah. Asal Amin. kita ditelepon ketika tidak ada halangan yang sangat krusial, insya Allah kita datang. Jadi untuk bantuan-bantuan dinas itu yang rutinitas untuk kegiatan pertanian itu pajali, padi, jagung, kedelai. Nah itu Pajali. kapan saja mau seperti itu. Tetapi kalau juga tidak saja mungkin lewat tahun ini juga tidak masalah. Nanti kalau bisa kita secepatnya. Jadi apa yang menjadi hati dari para coba karena kegiatan beberapa kelompok tani di sini kan tujuannya untuk memberikan kegiatan yang tujuannya untuk menambahkan pendapatan bagi tani di atau kolam dalam air misalnya. Jadi kalau kita yang menginginkan bantuan yang melakukan juga di luar kota, sementara kita memang data ini harus masuk ke data informasi penyuluhan, artinya data itu terkonektivitas. Nah sampai di sini apa yang kurang jelas nanti silakan dipertanyakan dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk pertanyaan berikut pada Bapak Purwo Sucipto, silakan. Ya, terima kasih. Ini Pak ditujukan pada Bapak PPL, Pak Jali. Yang pertama, pertanyaan saya ini, apakah memang sangat perlu di awal-awal ini kami harus menyelesaikan atau mendaftarkan ini ke Badan Hukum, ke notaris. Nah, sementara kita kan hanya gerak di bidang pertanian untuk saat ini. Itu satu. Yang kedua, perihal perintah membagi jumlah anggota kita yang 50 bisa jadi 2 kelompok tani tadi. Memang di awalnya kami sudah menyiapkan itu Pak PPL. Kita di sini ada Mekar Jaya, ada Tunas Jaya. Sudah 2 di awalnya. Tapi karena persyaratan yang kami tanya-tanya ke kelompok tani yang sudah eksis di luaran sana, di Pekanbaru, ribet Pak. Ada 14 poin yang kami tahu, yang dikasih tahu sama pengurus kelompok tani Pekanbaru. Jadi kawan-kawan ini sebagian yang di kelompok sebelah ini dengan waktu yang singkat kiranya kewalahan untuk menyiapkan administrasi dan segala macam. Timbullah pada rapat berikutnya inisiatif, udah di pergerakan pertama kita jadi 1 kelompok saja seluruhnya itu di 2 kelompok yang dirancang tadi menjadi 1 kelompok di cover untuk kegiatan administrasinya. Kalau ini berjalan mungkin kita pecah lagi. Nah ini rencananya. Tapi kalau memang petunjuk dari Pak PPL nanti yang pertama tadi Pak ya, apakah harus segera bernotaris atau hanya terdaftar di Simultan itu, aplikasi sistem informasi online itu, atau atau memang harus pakai notaris. Itu satu. Yang kedua, andaikan nanti ini pecah, apakah persyaratan administrasinya sama dengan kami yang Mekar Jaya tadi? Kalau memang sama, apakah boleh di copy paste saja ADART-nya ini? Hampir sama lah, mungkin diubah hanya alamat, nama, dan keanggotaan serta struktur kepengurusannya. Kalau dasar-dasarnya kan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya mungkin diperbolehkan mengambil dari Mekar Jaya Pak. Jadi 2 pertanyaan Pak, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Pak Ketua. Jika dijelaskan masalah legalitas berbadan hukum akta notaris yang disahkan oleh Menkumham. Hal ini memang tidak harus. Jadi untuk awal ini kita cukuplah berita acara itu ditandatangani oleh penyuluh, oleh Pak Kades, oleh koordinator, oleh Pak Camat, dan kita masukkan data itu, kita input ke data Simlu. Tapi tadi kan menanggapi pertanyaan Bapak untuk lebih baiknya, lebih sempurnanya karena kita melangkahnya sampai ke pusat. Alangkah baiknya kalau legalitas kita
kita kukuhkan lebih hebat lagi, lebih namanya itu lebih bagus lah. Kalau misalnya hanya tingkat penyuluh sampai camat itu kan mungkin belum keren ya, mungkin belum segan juga mereka. Tapi kalau kita sudah akan notaris, berarti kelompok ini memang betul-betul kelompok yang eksis dia, memang solid dia. Nah, jadi tidak menjadi masalah. Walaupun ini hanya sekedar ini, data itu kan sudah kita konekkan ke data Simlu. Jadi apapun bentuk usulan Bapak di sana pasti bisa dilihat data Simlunya sudah terdaftar enggak ini di data Simlu. Karena data Simlunya ini KTP itunya itu tidak bisa ganda dia. Kalau si A sudah ada di kelompok Bapak, tidak bisa lagi di kelompok si B. Jadi kita tidak juga jadi persoalan KTP. Karena memang dia tidak bisa menjadi dua anggota kelompok tani kecuali niknya berubah. Jadi itu kalau persoalan masalah akta notaris. Jadi tidak penting sekali, tapi kalau nama kita memang sudah eksis, nama kita sudah bagus, kegiatan kita sudah bagus. Sini sudah dapatlah menunjukkan kebanggaan untuk Desa Kubang Jaya secara viral ya, sudah terkenal. Nah, kita tingkatkanlah agar kita bisa juga membanggakan nama daerah Kubang Jaya, bahwasanya kelompok tani Mekar Jaya ini sudah bisa memproduksi komoditas seperti ini dengan mensejahterakan anggotanya. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu masalah dipecah itu mau dipecah atau tidak dipecah itu tidak jadi masalah. Tapi kan kita sudah jelaskan tadi ada untung dan ruginya. Nah, hanya itu aja. Kemudian persoalan masalah teknis pembuatan itu tidak jadi masalah. Ini di satu desa 2 kelompok tani, 3 kelompok tani, 4 kelompok tani juga tidak masalah. Nah, persoalan masalah bentuknya itu copy paste juga tidak masalah. Kan namanya berbeda, tempatnya sama. Nah, hanya beda kepengurusannya. Nama kelompok si A, si B ini kepengurusannya ketua, sekretaris, bendahara itu beda, kemudian seksinya juga beda. Jadi itu hanya itu, jadi tidak ada menjadi persoalan. Yang saya maksudkan itu ya, kalau kita memang ingin mengejar daripada bantuan yang ada di pemerintah itu, kita rugi dengan banyak orang tetapi cuma satu kelompok. Nah, demikian, terima kasih. Ketua Pimpinan Rapat yang terhormat, saya ingin mempertanyakan yang pertama, mungkin di sini yang berkumpul itu tidak mengarah ke pertanian, Pak ya. Karena mungkin kedatangan kami dan rekan-rekan lain adalah di bidang peternakan belut. Jadi mohon izin Pak PPL, sebagai Pak PPL mungkin tidak membawa pendampingan di bidang perikanan. Karena mungkin yang hadir pada rapat ini hanya fokus kepada peternakan belut. Sementara kalau untuk lahan, saya kira ini hanya beberapa orang saja yang punya lahan. Termasuk saya sendiri tidak punya lahan. Tapi kalau lahan pekarangan di depan rumah saya yang diperuntukkan untuk peternakan belut mungkin bisa. Jadi tolong Pak PPL kami beri pencerahan tentang pengelolaan budidaya belut tersebut. Kalau Pak PPL mungkin tidak bisa penguasaan di bidang itu, mungkin Pak PPL bisa membawa pendampingan di bidang perikanan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya menjawab atas pertanyaan Bapak. Semoga ini bisa menambah pengetahuan juga. Jadi maaf Pak. Jadi kita sebagai tenaga teknis, sebagai penyuluh, memang kita harus menguasai dari seluruh lini teknis budidaya, pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Jadi memang kalau di teknologi perikanan itu adalah ranahnya daripada petugas penyuluh perikanan. Tetapi karena teknis budidaya seperti itu kan, insya Allah masih bisa kita cover Pak ya, ilmu pengetahuannya, pengalaman juga masih bisa kita sampaikan. Jadi kalau memang untuk pemanfaatan lahan pekarangan yang sempit itu untuk teknis budidaya ikan belut itu memang sangat baik dan sangat menguntungkan. Masalah teknis budidayanya itu saya rasa ilmunya nggak susah Pak. Jadi hanya tinggal
kalau kita mau pakai drum atau mau pakai bah, yang penting kunci daripada teknik budidaya itu adalah pH, apapun teknisnya. Kalau pertanian kuncinya pH tanahnya harus memang sebaiknya normal, pH 7. Kita di perikanan setidaknya air itu pH-nya normal, pH-nya 7. Baik di teknis apapun. Jadi kunci utama adalah di pH. Nah, jadi untuk selanjutnya tinggal kita teknis lagi, pemberian pakannya, perawatannya itu tidak lagi menjadi masalah. Koordinasi kita bisa panggil dari teknisnya, Pak. Jadi tidak ada persoalan, yang penting kemauan dari petani itu memang ada dan mau dan bisa, itu tidak menjadi masalah. Pengetahuan sekarang terbuka kok, dari YouTube pun Bapak sudah bisa belajar. Jadi kalau masalah dari teknis secara kedinasan itu kita bisa memanggil dari tim teknis dari Dinas Perikanan. Yang penting kita coba dulu apa yang menjadi hambatan masalah daripada Bapak, nanti kita bantu. Insya Allah kita bantu, Pak. Amin, amin. Nah, demikian Pak. Terima kasih. Salah izin Pak Wali, Ketua Pak PPL. Yang saya tanyakan, apakah nanti untuk budidaya itu, untuk bibit itu adakah nanti bantuan ataupun gimana, terus teknisnya itu macam mana waktu pas pembibitan apa belutnya itu, karena masalah pembibitan ini nanti kan kita harus memang fokus itu di air dan harus menjiwai masalah perikanan ini. Kalau kita nggak menjiwai, pasti tak akan jadi. Kalau cuman di isi siap itu dibiarkan, tidak dikasih makan, tidak kita menjaga, betul. Karena saya pun udah mengalami semuanya, alhamdulillah jadi semua. Sampai peternakan cupang pun sampai besar pun sampai banyak, ada 15 kolam pun jadi semua. Tapi intinya memang dari sisi air dan untuk menjiwai masalah pekerjaan itu tadi. Karena contoh hewan itu harus menjauhi sama kita, jadi kita kasih makan, cepatlah besar kamu, kalau besar bisa menghasilkan saya. Nah, jadi nanti masalah bibit itu kan contoh nanti kita pelihara ada 100 ekor atau 500 ekor, ada mati ataukah nanti kita foto ataupun ada laporan triwulannya tiap minggunya atau gimana gitu Pak, supaya jadi adakah nanti peternakan masalah belut, karena belut ini kalau air tawar itu agak-agak susah, beda sama belut yang lumpur ataupun yang media pakai bambu ataupun pakai nanti pakai tali rapiah itu Pak, itu tapi harus pakai rator, pakai air karena kan kalau pakai drum tuh pakai jerami lah. Kalau pakai drum biasanya dia masuk air intinya itu kalau pakai drum itu Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Itu yang ditunjuk dalam hal ini dengan membawa surat keterangan bahwasanya saya ini anggota kelompok tani atau apapun, membeli di toko yang sudah ditunjuk pupuk bersubsidi itu Pak, atau distribusinya langsung ke kita di kelompok tani? Ketua kelompoknya, tentu ketua kelompok lah yang mengatur dari pembelian, dari mulai drumnya, dari mulai seluruh bahannya. Nah, masalah keuangan tentu ranah kelompoknya untuk mengatur anggotanya. Nah, kemudian kalau di sini kita membina teknologi yang utama adalah swadayanya Pak. Nah, kalau masalah swadaya tentu biaya sendiri. Bapak nyiapkan tempat, Bapak beli bibit, beli segala macam kebutuhan baik pakan sampai pemasaran. Jadi kalau dari secara teknologinya apa yang Bapak lakukan itu sudah cukup baik, cukup bagus. Katakan Bapak sukses, tetapi perlu diketahui teknis budidaya apapun, kalau di air itu kuncinya airnya dulu Pak. Airnya itu harus pH-nya dulu Bapak netralkan. pH-nya harus pH 7 atau minimalnya 6,5. Sehingga di situ ruang udara di dalam air itu cukup. Nah, apalagi kalau Bapak bisa tambahkan aerasi, sirkulasi udara air itu seperti gelembung udara itu cukup, ya lebih bagus lagi. Jadi apapun ceritanya, apapun bentuk usahanya, kalau di ternak, peternakan, perikanan, perkebunan, kuncinya di pH. pH itulah yang
yang paling utama, karena unsur apapun kalau kita pH-nya tidak normal, dia hanya sekian persen aja yang bisa diserap oleh tanaman ataupun oleh kebutuhan hewan. Nah kemudian itu masalah perawatan, itu kalau kita pengen cepat besar kasihlah makanan yang bergizi. Nanti bapak kasih makanan yang kurang bergizi atau harga pakan yang lebih murah tetapi kandungan proteinnya tidak ada, apa gunanya Pak? Betul Pak. Nah, kuncinya seperti itu, hanya di pH. Kemudian kita lihat juga sirkulasi airnya itu apakah dia memang air minta selalu diganti, karena kalau tidak diganti tentu kan bau dia Pak. Nah jadi kuncinya rutinitas kita perhatikan dari sisi perawatan. Tapi yang paling utama, walaupun itu Bapak nggak ganti, kan kita menunjuk pH-nya harus netral Pak. Kalau air yang sudah berbulan atau berhari-hari ada ikannya di dalam itu, tentu air itu kan pH-nya sudah nggak bagus lagi. Nah tentu Bapak harus ganti dengan pH yang bisa normal. Jadi sehingga di situ akan cukup plankton atau sirkulasi udara di situ cukup, dan intinya hanya apapun budidayanya tetap masuk dulu pH. Nah, terima kasih Pak. Majulah maju, kelompok taniku, bersatu gerak langkahmu. Dalam hamparan kerja bersama, menerapkan sabta usaha. Dalam mengatur diri sendiri, bagai lambang sapu lidi. Bercerai kita takkan berdaya, bersatu kita pasti jaya. Dalam pembangunan pertanian, produksi selalu kita tingkatkan, menjaga